Alhamdulillahirabbil alamin. Alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah ya. Sebelumnya kita sudah membahas pembukaan tentang bab suhbah ya. Kita udah jelasin maksudnya itu apa itu suhbah ya. Suhbah itu adalah kebersamaan ketika kita membersamai seseorang, siapa orang yang yang selalu kita bersamai, kita berinteraksi sama dia, orang yang selalu kita ajak bicara ya. Itu siapa? Itu namanya suhbah ya. Nah, suhbah ini sebelumnya udah dijelasin perumpamaannya itu seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Al-mukmin mir'atul mukmin ya. Seorang mukmin itu orang yang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lain. Karena apa? Karena nggak selalu teman itu menjadi cermin yang betul, yang bersih gitu. Sering kita berteman dengan seseorang ya, berbicara, berinteraksi dengan seseorang. Nah, tanggapan dia, respon dia itu menyesuaikan isi hatinya. Apakah dia itu benci sama kita atau ada maunya sama dari kita. Kalau dia benci sama kita, dia bakal merendah-rendahkan kita ya, bahkan sangat berlebihan sampai itu tidak sesuai dengan sebenarnya diri kita gitu loh. Jadi dari situ menyebabkan kita putus asa, menyebabkan kita kadang-kadang merasa yang aslinya mau berusaha, mau jadi lebih baik ya, akhirnya berhenti ya. Sebaliknya, ketika seseorang itu mau sesuatu dari kita ya, dia bakal membagus-baguskan kita ya, membesar-besarkan kita ya, yang menyebabkan kita merasa menjadi orang yang betul-betul sempurna, padahal hati kita itu jauh daripada kata sempurna. Amalannya berantakan ya, isi hatinya kotor semua, tapi karena terlalu banyak ujian dari teman yang begitu ya, akhirnya rusak. Jadi ini dua jenis teman yang perlu dihindari ya, yang terlalu berlebihan memuji atau yang terlalu berlebihan dalam mencela ya. Jadi seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain karena dia cerminnya itu bersih dan juga rata. Jadi memandang kita dengan objektif. Kalau ada yang salah dibilang salah, kalau ada yang benar ya dibilang benar. Disemangatin kalau kita dalam keadaan putus asa. Kalau kita dalam keadaan capek ya, dia bakal menyemangati gitu. Ya. Sudah kita bahas masalah itu, pengaruhnya juga ya. Karena apa? Karena perbuatan itu ya, itu lebih kuat daripada ucapan. Kadang-kadang kita diajarin ilmu dengan lisan nih, dengan mulut. Itu nggak langsung masuk ya. Perlu beberapa kali pengulangan, perlu beberapa kali pendalaman. Kadang-kadang perlu dengan praktek. Kalau nggak praktek nggak langsung paham gitu ya. Tapi dakwah dengan lisanul hal, dakwah dengan keadaan, dengan perbuatan, dengan contoh qudwah, itu jauh lebih kuat. Ketika seseorang seringnya itu sama orang yang baik, orang yang akhlaknya bagus, ucapannya bagus, dia bakal pelan-pelan keikut terbiasa dengan kebaikan. Ketika dia duduknya, circle-nya, ucapannya semua bejat, omongannya semua kotor, ya, perlakuan maksiat tiap hari dilakuin, sehingga kita ngerasa maksiat yang aslinya itu tidak perlu, jangan sampai dinormalisasi, kita merasa normal hal itu jadi hal yang biasa gitu. Orang nggak pernah ngobat lah misalnya, nggak pernah sama sekali bersih. Dia duduk sama orang-orang pertama kali duduk sama orang yang udah biasa ngobat, dia bakal kaget tuh, ini ngapain nih, dia bakal ngerasa kaget karena nggak kebiasa. Sebaliknya kalau memang dia selalu duduk sama orang begitu, dia normal,
Lu buruan deh, tobat deh, dianggap biasa gitu loh. Ya, itu termasuk salah satu pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada suhbah yang buruk dan juga baik gitu. Ya. Jadi insya Allah kita bakal jelasin apakah di dalam suhbah terdapat dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya. Ini bakal disebutkan. Yang pertama dalil daripada kitabullah, daripada Al-Quran tentang pentingnya as-suhbah ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah dengan orang-orang yang shadiqin. Shadiqin itu orang yang benar, orang yang tulus gitu. Orang yang tulus, orang yang jujur. Ya. Jadi mereka itu ada, siapa itu shadiqin? As-shadiqin, as-shadiqun adalah orang yang suci, orang yang terpilih daripada orang-orang mukmin. Yang dimaksud di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Minal mu'minina, daripada kalangan orang-orang mukmin itu ada apa? Rijalun, laki-laki, para lelaki, shadaqu ma'ahadullaha alaih, yang mana mereka itu tulus untuk mengerjakan apa-apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjalani agama itu serius. Mereka menjalani agama itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjalani agama itu karena ada maunya yang lain gitu loh. Jadi benar-benar serius menjalani agama Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah as-shadiqun ya. Allah Subhanahu wa taala katakan di Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Sabarlah dan sabarlah kamu dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan juga petang, yang mereka itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan kalian palingkan kedua mata kalian daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, karena ingin ingin perhiasan kehidupan dunia gitu ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan jangan kalian taati orang-orang yang hatinya kami lalaikan daripada mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti egonya ya. Kerjaannya maunya sendiri, wa kana amruhu furuta, dan keadaan mereka itu melampaui batas. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala kasih contoh ya, siapa orang yang perlu kita deketin, siapa orang yang perlu kita bersamai ya. As-suhbah di sini yang pertama, orang yang baik itu orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala baik pagi ataupun petang. Dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ingin dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kelihatan dari hatinya ya. Dan jangan kita bersama orang yang hatinya lalai, lupa terus sama Allah Subhanahu wa taala ya. Pengen keinginannya di hatinya, pikirannya cuman dunia aja. Kalau misalkan kita hidup bersama orang yang seperti ini, kita bakal terbiasa ya, mindsetnya bakal ke bawah ya, cara pola pikirnya bakal ke bawah ya, dan mengikuti egonya ya. Dan itu juga bakal berpengaruh kalau kita lihat nih, bahkan ya kalau kita perhatikan di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren itu kan mereka santri-santri itu ditarbiyah sama gurunya ya, diajarin adab akhlak yang benar itu bagaimana ya. Banyak dari mereka yang berubah, tapi banyak yang nggak pengaruh, rusak. Karena apa? Mereka bikin circle sendiri gitu. Makanya kadang-kadang kalau di pondok pesantren itu suka kamar itu suka dipecah-pecahin, diganti-ganti. Kalau di Darul Mustafa malah tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu ada pergantian kamar gitu. Maksudnya pergantian kamar tuh orangnya langsung ganti, di asrama kamar A pindah ke kamar B, pindah ke kamar C begitu. Dipindah-pindah biar apa? Biar dia nggak bikin circle gitu loh. Circle yang satu sama lain malah ngerusak. Kalau ada satu aja ngikutin egonya, yang lain bakal ke bawah
gitu. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Di dalam ayat yang lain katakan apa? Nah, ini ayat ada ceritanya. Kita baca dulu. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari orang zalim itu menggigit kedua tangannya dan juga berkata apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu itu aku di dunia ya memilih jalan bersama Rasul. Seandainya aku di dunia dulu memilih jalan bersama Rasul. Ya wailata, celaka aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu di dunia aku nggak jadiin fulan itu sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anid dzikr ba'da idja'ani. Sungguh telah menyesatkanku daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyadarkanku daripada Allah Subhanahu wa taala ba'da idja'ani. Padahal itu sudah datang, ad-dzikr itu sudah datang. Saya udah dapat hidayah, tiba-tiba disesatin lagi sama nih orang. Coba aja dulu aku nggak bersama nih orang gitu ya. Wa kana syaitanu lil insani qadula, dan setan itu selalu menghinakan, membuat manusia itu hina atau membuat mengkhianati manusia gitu. Nah, di sini disebutkan ceritanya di tafsir Ibnu Katsir dan juga Sirah bin Hisham ya, bahwa orang yang dimaksud di sini itu adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi ada satu orang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di awal-awal masih zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dakwah Mekah. Uqbah ini baru pulang dari perjalanan jauh. Terus dia menjamu tuh, bikin jamuan, bikin acara selamatan gitu. Undangan makan-makan. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diundang sama Uqbah. Pas ditawarin makan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditolak makanannya. Saya nggak bakal makan makanan ente sebelum ente syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia karena malu ya, nggak mungkin, ini kan tamunya datang masa nggak makan gitu. Akhirnya dia bersyahadat. Yang lain ngelihat, oh Uqbah bersyahadat tuh, sebar di seluruh penjuru Mekah. Waktu itu Uqbah itu punya teman sahabat karib, namanya siapa? Namanya Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay ini dia nggak tahu apa-apa, waktu itu nggak ada. Pas balik ke Mekah, dengar kabar Uqbah katanya masuk Islam, marah sih siapa? Ubay. Ditemuin tuh Uqbah. Ditemuin Uqbah sama Ubay. Marah. Demi Allah, ana nggak bakal mau ngomong sama ente, nggak mau ngelihat muka ente sebelum ente caci maki itu Nabi Muhammad SAW. Sebelum ente caci maki Muhammad dan juga ludahi mukanya. Katanya begitu. Akhirnya ya, karena ini teman dekatnya ya, Nabi SAW ya lagi ibadah di depan Ka'bah, didatengin sama Uqbah dan dilakukan perintahnya ya, dilakukan perintah temannya itu. Udah syahadat, udah dapat hidayah, tapi balik lagi kafir gara-gara apa? Gara-gara teman yang salah, suhbah yang buruk gitu. Makanya dari situ turun nih ayat ini menceritakan tentang siapa? Tentang Uqbah bin Abi Mu'aid. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Nah, ini perhatikan. Pengaruhnya sampai akhirat. Pada hari akhirat nanti, para sahabat satu sama lain ya, pada hari itu ba'dhuhum li ba'dhin adu. Satu sama lain itu bakal jadi musuh.
bakal jadi musuh. Tapi ada pengecualian. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat bersama orang yang bertakwa di akhirat nggak jadi musuh, beda. Gitu. Ada pengecualiannya. Ya. Kita tahu di akhirat bagaimana yauma idzin yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya, ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, daripada istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Ya, semuanya sibuk. Lari semua. Tapi ketika seseorang bersuhbah dengan takwa, suhbah dibarengi dengan takwa, itu berubah. Ya. Ketika orang bersuhbah kepada orang tuanya karena Allah, bersuhbah kepada saudaranya, bersuhbah kepada anaknya, kepada istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, bersuhbah kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka masuk ke dalam golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang mana suhbahnya mereka berlandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikecualikan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan tsummastawa 'alal 'arsyir rahmanu fas'al bihi khabira. Lewat aja. Qala ta'ala hakian 'ala lisani sayyidina Musa alaihi salam hinal taqa bi Khadir alaihi salam. Ini cerita tentang Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa ketika mendatangi Nabi Khidir, diceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi setelah perjalanan beliau yang panjang, Nabi Musa berjalan dengan perjalanan yang panjang, ya, beban yang berat, ya, dan niat yang kuat, dia ketemu Nabi Khidir. Untuk apa? Perkataannya Nabi Musa apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Boleh enggak aneh ikut ente, biar ente ajarin aneh ilmu yang ente dapatkan. Jadi Nabi Musa ketika dapat kabar tentang Nabi Khidir, ya, Nabi Musa langsung apa? Perjalanan jauh, pergi dengan perjalanan jauh, ya, dengan niat yang kuat untuk bersuhbah dengan Nabi Khidir. Gitu. Nah, ini dari Al-Qur'an, dalilnya jelas. Jadi banyak, ya. Terus dalil di dalam hadis tentang pentingnya suhbah. Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam hadisnya, innama mathalul jalisis salihi wa jalisis su kahamilil mis wa nafikhil kir. Nah, jadi perumpamaan teman yang soleh sama teman yang buruk itu seperti apa? Seperti tukang misik, tukang minyak wangi sama tukang penempa besi, gitu. Fahamilul mis imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid minhu rihan thayyibah, ya. Orang tukang minyak wangi itu kemungkinannya yang pertama, kalau enggak kita dia bakal ngasih kita minyak wangi, atau yang kedua kita bakal beli dari dia minyak wanginya, atau yang ketiga minimal kita bakal mencium harum daripada orang tersebut, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan tukang penempa besi wa imma wa nafiqul qir, orang tukang penempa besi imma an yahriqa thiyabak, kalau enggak bakar baju ente, ya kan, kalau penempa besi itu kan ada api-apinya, ya, kalau enggak bikin baju ente jadi bolong, gitu, ya. Ya imma bikin ente bakal mencium wangi yang nggak enak, wangi besi meleleh, gitu, ya. Jadi begitu, itu juga perumpamaannya suhbah dengan orang baik dan juga orang buruk. Minimal kalau kita nggak jadi sama kayak dia, kita kecipratan akhlaknya, kita kecipratan cara bicaranya, santunnya, pemikirannya, ya. Nggak harus semuanya, tapi minimal pasti ada pengaruh baiknya, gitu. Duduk sama orang buruk, ya juga pelan-pelan sama, ya, pelan-pelan kita menormalisasikan keburukan, pelan-pelan menormalisasikan kemaksiatan, ya. Perkataan kita yang awalnya nggak kebiasa sama perkataan-perkataan kotor, gara-gara banyak duduk sama mereka, akhirnya pelan-pelan mulut kita juga ikut ngucapin perkataan kotor.
daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Nah, dikatakan, wahai Rasulullah, ayu jelasa unakhi, teman duduk yang seperti apa yang paling baik? Rasulullah SAW ini ciri-cirinya, bicara tentang ciri-cirinya teman duduk yang baik, ya. Man dzakarakumullahu ru'yatuhu. Kalau kita ngelihat, ingat Allah, lihat dia, lihat mukanya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, dan ketika dan pemikirannya itu menambahkan wawasan kepada kalian, gitu. Mana tadi? Dan menambahkan wawasan kalian pemikirannya. Wa dzakarakum fil akhirati amaluh, dan juga perbuatannya, amalannya itu mengingatkan kita kepada akhirat. Itu ciri-cirinya. Perbuatan yang mengingatkan kepada akhirat, ilmunya menambahkan wawasan kita, dan juga ketika melihat wajahnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul ala dini khalili, seseorang itu tergantung dengan agama sahabat karibnya, ya. Fal yandur ahadukum man yukhallil, maka lihatlah setiap daripada kalian siapa yang dijadikan teman, siapa yang dijadikan sahabat karib sama kita selama ini, gitu. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang para nabi itu bercemburu di akhirat, ya. Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Ada orang, ya, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala bukan nabi, bukan juga syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada, tapi para nabi dan juga syuhada itu iri melihat mereka pada hari kiamat, yaumul qiyamah, bimakanihim, dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, faqabbirna manhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kasih tahu siapa mereka yang diirikan oleh para nabi dan juga syuhada di akhirat karena kedudukannya di sisi Allah. Qala, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, hum qaumun, mereka adalah kaum tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Ya, mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekeluargaan dan juga bukan karena bukan karena harta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Fawallahi, demi Allah, inna wujuhahum lanur. Sungguh cahaya mereka nanti itu bakal bersinar di hari akhirat. Wa innahum la'ala nur, dan mereka juga di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khafan nas, mereka enggak bakal takut ketika manusia yang lain itu ngerasa takut, ya. Wala yahzanuna idza hazinan nas, dan mereka enggak bakal sedih ketika orang-orang lain merasa sedih. Wa qara'a hadhil ayat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa ketakutan kepada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan sedih. Terus ini hadis bagus. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ini perhatikan, hadis bagus buat antum. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajul, ada seseorang, ya, lelaki, ya, bagaimana seseorang lelaki, yuhibbul qauma, dia itu mencintai satu kaum, ya, seseorang lelaki mencintai satu kaum, wala yastati an ya'mala amalahum, tapi dia enggak bisa beramal seperti amalnya kaum tersebut. Ada satu orang lelaki, gimana nih? Dia suka sama satu kaum ini, Masya Allah, ini kaum rajin ibadah, rajin berzikir, kuat ibadahnya, anak nggak bisa ngamalin amalan kayak mereka, gitu. Maka Rasulullah SAW katakan, anta ya Abu Dzar,
engkau wahai Abadar ma'aman ahbabta akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah ini juga pengaruh daripada suhbah. Orang kadang-kadang ya ngelihat orang alim, ngelihat orang soleh, pengen dekat sama mereka, senang ngelihat mereka itu ketika melihat mereka ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak bisa ngelakuin sama kayak dia, gitu ya. Nah di situ ada bisyarah, di situ ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbabta, engkau bakal bersama orang yang engkau cintai. Ya. Di hadis lain dikatakan an Hanzalah, daripada Hanzalah radhiyallahu anhu qala laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini ceritanya begini. Jadi ada satu sahabat bernama Hanzalah. Dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kabar ente, Hanzalah?" Terus Hanzalah katakan apa? Nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik katanya. Dia bilang, "Ana ini munafik." Gitu. Nah, kaget Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Qala subhanallah ma taqul. Apa yang ente ucapkan ini, Hanzalah? Ana munafik. Qultu, aku katakan, kata Hanzalah, nakuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakirna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal ain. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaja wal aulada wal dhai'ati nasina katsira. Ya. Ketika kita itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengingatkan kepada kita surga dan juga neraka seakan-akan, ya, ketika dengerin kabar tentang surga neraka, seakan-akan surga sama neraka itu dia ngelihat langsung. Tapi ketika pulang ketemu sama istrinya, ketemu sama anak-anaknya, balik lagi sama urusan pekerjaannya. Oh, udah lupa lagi. Ya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu katakan apa? Wallahi inna lanalqa mithla hadza. Ya, demi Allah, ya kita juga begitu. Gitu. Ayo kita ketemu aja deh sama Rasulullah. Ya, akhirnya Sayyidina Abdullah dengan Sayyidina Abu Bakar bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita masalahnya itu, ya. Sayyidina Abdullah bilang, "Kenapa kok Abdullah ya Rasulullah? Abdullah munafik Rasulullah." "Kenapa Hanzalah?" "Iya, aneh kalau dekat di depan antum, ya, antum cerita masalah surga, masalah neraka gitu ya. Itu seakan-akan surga neraka tuh kelihatan gitu loh. Tapi ketika kita pulang, ketemu sama keluarga, ketemu sama pekerjaan itu semua lupa gitu." Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku di genggamannya, demi Allah yang jiwaku di genggamannya, lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau kamu berterusan dalam keadaan begitu, maksudnya dalam keadaan seperti bersamaku ini, ya, wa fil dzikr, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kamu bisa terusan itu sampai keluarga, sampai pulang, sampai di kasur kalian, ingat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan keadaan kamu di sana sama seperti keadaanku di sini. La safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum. Maka malaikat itu bakal bentangin sayapnya di atas kasur-kasur kalian dan juga jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah, tapi wahai Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Diucap 3 kali, sa'ah wa sa'ah. Kadang-kadang manusia itu begini, kadang-kadang manusia itu begitu. Sudah diganti keadaan. Ya. Itu manusia, sifat alaminya manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa ada hadis ini di pembahasan tentang suhbah? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa bahas masalah hadis tentang Hanzalah? Ya, dia munafik di depan Rasulullah. Ini kalau Rasulullah cerita surga neraka, seakan-akan di depannya itu begitu, tapi di belakang nggak gitu, pulang nggak gitu. Kenapa hadis ini dimasukin sama Sahihul Kitab bicara tentang suhbah?
Tahu Bang? Jadi gini, ya. Kalau kita perhatikan, ya, Hamdalah itu ketika betul-betul merasakan cahaya iman yang kuat, ya, maksudnya imannya betul-betul naik ketika di hadapan Rasulullah SAW. Tandanya suhbah dengan Rasulullah SAW sangat berpengaruh, memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketika dia pulang, ya, ketemu sama keluarganya lagi, ya, banyak yang lupa. Gitu. Nunjukin pengaruh daripada daripada suhbah, gitu loh. Ketika seseorang sering bertemu dengan orang yang mengingatkan dia sama Allah Subhanahu wa taala, dia bakal sering ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu sama orang yang akhlaknya baik, ya, dia bakal terbiasa dengan akhlak yang baik, begitu. Ya, wahakadha mujalasatu burrati Rasulillah, dan begitu juga ketika seseorang duduk bersama para pewaris Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, maka suhbah kepada mereka membersihkan hati, suhbah kepada mereka nambahin iman, suhbah kepada mereka menghidupkan hati dan juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ya, ketika kita jauh daripada ahli iman, jauh daripada pewaris Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu bakal menyebabkan apa? Menyebabkan kita juga bakal lalai, bakal lupa, ya, bakal menyebabkan hati kita itu sibuk dengan dunia dan juga bakal cenderung untuk suka dengan kehidupan dunia yang sifatnya itu fana, ya. Nah, itu yang kedua tentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini ada beberapa perkataan para ulama masalah suhbah ini, ya. Di sini ada perkataan Ibnu Hajar, ya, yang intinya gini, seorang salik, seorang yang pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pelan-pelan. Pertama dia harus harus mengikuti perintah daripada gurunya dulu. Karena apa? Gurunya itu dia yang tahu masalah keadaannya dia, yang tahu bagaimana sesuatu apa sih yang paling baik buat dia, apa sih obatnya buat hati dia, gitu, ya. Itu ringkasan dari perkataan Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus ada perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, bahwa ini bicara tentang tafsir surat Al-Fatihah, ya, bicara tentang tafsir surat Al-Fatihah, ya. Itu ada beberapa masalah, salah satunya itu di ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, dari perkataan itu kalau kita perhatikan, dia nggak cukup sampai situ, tapi ditambah siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini maksudnya apa? Menunjukkan bahwa untuk sampai kepada makom hidayah, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Untuk sampai makom hidayah tadi itu, nggak bakal sampai kecuali dengan apa? Dengan iktidak, dengan kita itu mencontoh, ya, syekh yang menunjukkan dia kepada jalan yang benar, gitu loh. Jadi bukan ihdinas siratal mustaqim itu tiba-tiba dia langsung tahu jalan yang lurus itu bagaimana. Tapi siratal ladina an'amta alaihim, jalannya mereka yang diberikan nikmat, engkau yang berikan nikmat kepada mereka, gitu loh. Jadi tandanya apa? Jalannya orang-orang soleh, gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba dia langsung tahu, dia mikir bengong di dalam kamar mandi tiba-tiba dapat hidayah dengan begitu, ya. Jadi perlu ada tali, gitu, yang menyambungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada singkat-singkat aja, itu bukan perkataan lengkapnya, ya, biar cepat. Terus Syekh Ibrahim Al-Bajuri katakan ini di dalam ada satu bait, wa kun kama kana yarul khalqi halifahil min tabi'an lil haqqi
dan jadilah kamu sebagaimana orang-orang sebaik-baiknya orang yang terpilih gitu. Halifah hilmin, seseorang yang sabar, tabi'an lil haqqi, dan selalu mengikuti kepada kebenaran. Maksudnya apa? Berlakulah, berakhlaklah ya sebagaimana akhlak sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk. Sehingga maksudnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa idza kanat al mujahada ala yadi syekh min al arifina kanat anfa ya bi qaulihim halu rajul fi alfi rajulin anfa min wa'dhi alfi rajulin fi rajulin. Jadi di sini dikatakan apa? Jadi mujahadah tuh berjuang melawan hawa nafsu ya. Di tangan seorang syekh yang arif, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih bermanfaat ya. Sehingga beliau katakan apa? Keadaan satu orang di hadapan 1000 orang, keadaan nih, halnya nih. Ya, keadaannya seseorang, perilakunya seseorang di hadapan 1000 orang itu lebih bermanfaat daripada perkataan 1000 orang buat satu orang. Kalau satu orang penyakit hatinya kuat, egonya tinggi, mau nasehatin bagaimana aja, 1000 orang yang nasehatin dia nggak bakal dengar. Sebaliknya, ketika seseorang punya akhlak yang baik, menjadi contoh yang bagus, orang-orang bakal kagum dengan dia, bakal lebih manfaat buat 1000 orang tersebut, gitu loh, dengan perbuatannya tadi, kurang lebih gitu. Udah deh, sampai sini aja. Ya, nanti selanjutnya kita langsung ke perkataan orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan ahli tasawuf ya. Dan di dalamnya juga terdapat faedah sohbah dan juga adab-adabnya. Ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Karena bukan ada tiga Allah Rasul. Kalau kita ada rasa cinta, ya, otomatis kita akan berbuat. Kalau nggak ada rasa cinta, di mana kita fokus muncul? Ya. Dan cinta itu luar biasa. Dengan cinta bisa mengalahkan segala hal. Mudah-mudahan kita bisa karena rasa cinta. Soalnya sudah berani terbawa oleh mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان يا قدير الإحسان فالوجود أمل ينجد لنا بالغفران يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سبحاني جد لنا بنوراني بالولي كتب رباني سيد القدير الجيلاني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورجال المسلمين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.